Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membacakan materi yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Sosial dan Kesehatan. Kami beranggotakan ada Nurmaya, ada Firda, Krista, Salma, dan saya sendiri Awal. Latar belakang kemunculan gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta sebagai respon terhadap kondisi umat Islam yang masih terjebak dalam praktik keagamaan yang tidak murni seperti syirik, tahayul, bid'ah, kufarat. Di tengah penjajahan Belanda yang menindas, Ahmad Dahlan ingin membebaskan rakyat dari keterlambatan belakangan melalui pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah modern yang memadukan ilmu agama dan umum untuk mencerdaskan umat Islam. Yang kedua adalah kepedulian sosial, menggalakkan amal usaha sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang terakhir ada pembaruan ajaran Islam, melakukan purifikasi ajaran Islam dari berbagai unsur yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta mengembangkan tafsir yang lebih kontekstual. Terinspirasi dari surat Al-Ma'un, ia menekankan pentingnya amal nyata seperti membantu yatim piatu, fakir miskin, dan beribadah dengan ikhlas. Muhammadiyah tumbuh sebagai gerakan sosial keagamaan untuk memajukan masyarakat. Yang kedua ada makna gerakan sosial sebagai kesehatan. Gerakan sosial merupakan langkah Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah al-hal atau dengan tindakan melalui kegiatan nyata seperti mengadakan bakti sosial dalam pelayanan kesehatan, termasuk mendirikan rumah sakit dan mengadakan pengobatan gratis pada momen tertentu untuk masyarakat luas, tidak hanya bagi warga Muhammadiyah. Pendirian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah berawal dari semangat Haji Sujak yang terinspirasi oleh surat Al-Ma'un dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia mendirikan penolong kesengsaraan umum atau PKO sebagai wujud kepedulian sosial umat Islam. Menurutnya, jika non-muslim bisa membangun rumah sakit dan panti asuhan atas dasar kemanusiaan, makna umat Islam yang memiliki tuntunan agama seharusnya lebih mampu melakukannya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait ide dan nilai dasar gerakan sosial dan kesehatan dalam Muhammadiyah. Gerakan sosial dan kesehatan Muhammadiyah ini tidak muncul begitu saja, tetapi berakar kuat dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama ada Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang menekankan pentingnya berbuat baik dan juga saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kedua ada surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang mengajarkan bahwa seseorang yang mengabaikan anak yatim dan tidak peduli pada orang miskin adalah seorang yang berdusta agama. Dari kedua surat ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah menyimpulkan bahwa keimanan bukan hanya tentang keyakinan dalam hati, tapi harus diwujudkan melalui aksi nyata. Nah, wujud keimanan dalam aksi sosial itu contohnya seperti menolong fakir miskin, memberikan perhatian kepada anak yatim, dan juga melayani kaum duafa atau orang-orang yang lemah secara ekonomi atau sosial. Kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi Islam juga secara tegas memandang bahwa mengabaikan kaum lemah merupakan bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama Islam, yang artinya seorang individu tidak cukup baik secara pribadi atau beriman dalam hati. Kemudian Muhammadiyah tidak hanya mendorong individu untuk beramal soleh, tetapi juga mengajarkan bahwa kita harus, tapi juga mengajarkan bahwa Muhammadiyah memiliki lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau Universitas Muhammadiyah. Kemudian juga Muhammadiyah memiliki rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Seperti yang kita ketahui, agama Islam adalah agama
memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil berdasarkan perbedaan suku, etnis, agama, dan jenis kelamin. Contoh yang lainnya adalah perlakuan yang membeda-bedakan anak yatim dan fakir miskin berdasarkan status sosial atau ekonominya mereka. Anak-anak yatim ini adalah golongan yang sangat rentan karena anak yatim kehilangan kasih sayang orang tuanya dan perlu perhatian yang khusus. Adapun organisasi Muhammadiyah ini menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia, didirikan untuk meluruskan penyimpangan ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Gerakan ini berfokus pada amal sosial dengan landasan Al-Quran dan Hadis, khususnya surat At-Taubah ayat 60, di mana dalam ayat ini secara spesifik menyebutkan siapa saja orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan tersebut yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, budak yang ingin memerdekakan diri, orang yang berhutang, fisabilillah atau orang yang berada di jalan Allah, dan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Adapun dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang menekankan pentingnya membantu fakir miskin dan anak yatim sebagai bagian dari keimanan. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, organisasi ini aktif dalam menyalurkan zakat, membangun lembaga perlindungan anak seperti panti jompo dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Gerakannya itu mencakup 3 bidang utama, yaitu di bidang pendidikan, contohnya seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Lalu di bidang kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan balai pengobatan. Dan di bidang pelayanan sosial, contohnya seperti panti jompo, panti asuhan, dan lajismu atau lembaga zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu adalah bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Pelayanan sosial Muhammadiyah merupakan bentuk dakwah bilhal, yaitu menyampaikan ajaran Islam bukan hanya melalui kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Dakwah ini diwujudkan dalam berbagai aksi sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang lemah dan kurang berdaya. Fokus utama pelayanan sosial Muhammadiyah adalah membantu mengangkat derajat kaum miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya. Muhammadiyah meyakini bahwa kepedulian sosial adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Bentuk nyata dari pelayanan sosial ini meliputi penyantunan fakir miskin. Muhammadiyah aktif memberikan bantuan kepada keluarga miskin dalam bentuk kebutuhan pokok, uang tunai, atau layanan pendidikan dan kesehatan gratis. Lalu ada pembinaan anak yatim. Anak-anak yatim tidak hanya diberikan tempat tinggal atau santunan, tetapi juga pendidikan, pendampingan, dan penguatan akhlak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya yaitu ada hitan massal. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk membantu keluarga yang tidak mampu melaksanakan hitan secara mandiri, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan syariat Islam. Selanjutnya pembaharuan sistem zakat dan kurban. Muhammadiyah berupaya mengelola zakat dan kurban secara modern, transparan, dan tepat sasaran agar manfaatnya lebih terasa bagi mereka yang berhak. Selanjutnya balai pengobatan dan layanan kesehatan. Melalui rumah sakit, klinik, dan balai pengobatan, Muhammadiyah memberikan layanan kesehatan dengan biaya ringan, bahkan bisa saja gratis, sebagai bentuk ikhtiar penyembuhan dan melayani umat. Selanjutnya Muhammadiyah juga mendirikan percetakan, penerbitan, dan toko buku. Hal ini mencakup penerbitan buku, majalah Islam, serta mendirikan toko buku yang edukatif dan terjangkau. Semua bentuk pelayanan ini merupakan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan ibadah secara ritual, tetapi juga mendorong umat Islam untuk aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial secara langsung. Ada 3 bidang utama yang dikembangkan oleh organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pendidikan.
mendirikan sekolah-sekolah modern. Yang kedua itu ada kesehatan dengan membangun rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, apotek, dan balai pengobatan. Dan yang terakhir yaitu pelayanan sosial dengan mendirikan panti asuhan, panti jompo, serta memberikan bantuan bagi lanjut usia di kependudukan keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Surah Al-Ma'un menjadi dasar penting bagi gerakan sosial umat Islam, khususnya dalam gerakan sosial Muhammadiyah. Surah ini memberikan pelajaran bahwa ajaran agama Islam itu bukan hanya berfokus pada ibadah ritual semata kayak sholat, tetapi juga menekankan pentingnya kepedulian sosial terhadap anak yatim, fakir miskin, dan kelompok rentan lainnya. Buya Hamka menjelaskan bahwa seseorang yang mengabaikan anak yatim dan fakir miskin itu dianggap sebagai penista agama karena menunjukkan bahwa Islam sejati itu dia yang memadukan keimanan dengan kepedulian sosial. Muhammadiyah menafsirkan pesan surah Al-Ma'un ke dalam tindakan nyata yang sistematis dan terstruktur. Gerakan itu berfokus pada pemberdayaan kaum duafa dan anak yatim melalui pendidikan, layanan kesehatan, terus berbagai program sosial lainnya. Salah satu bentuk konkret dari gerakan ini itu pendirian panti asuhan di Muntilan, Magelang. Panti ini bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi anak-anak yatim atau yang kurang mampu, tetapi menjadi pusat pembinaan karakter dan pelatihan kemandirian agar mereka bisa hidup lebih mandiri dan bermanfaat. Terus gerakan sosial Muhammadiyah ini tidak hanya memberikan bantuan materi langsung, tetapi juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu mengubah pola pikir dan nilai-nilai masyarakat yang mencakup yang pertama ada penumbuhan semangat keadilan sosial, membangun kesadaran untuk memberdayakan kelompok yang terpinggirkan, terus ada mewujudkan Islam sebagai agama yang membumi dan rahmatul lil alamin, yang membuktikan keimanan melalui aksi nyata kepada sesama manusia. Jadi kesimpulannya adalah revitalisasi gerakan sosial itu berakar kuat dari nilai-nilai Al-Quran, khususnya surah Al-Ma'un. Ini menunjukkan bahwa agama bukan hanya soal ritual, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Dalam semangat ini, Muhammadiyah terus menggerakkan umat untuk menjadi agen perubahan sosial yang lebih peduli, adil, dan transformatif. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 9. Jika ada pertanyaan tolong dicantumkan di grup. Terima kasih.